Misalkan ternyata terbukti ada kebocoran, terbukti ada penjualan data pribadi. Nah, bagaimana sanksinya kalau sama-sama lembaga negara? Nah, itulah yang akan diatur di dalam undang-undang ini. Sehingga tidak ada kegagapan tersebut. Sudah jelas norma-normanya, kalau yang bersalah walaupun lembaga publik ini begini, kalau lembaga swasta ini begini. Gitu. Kalau undang-undang ini sudah ada, ya, manfaatnya apa buat masyarakat Indonesia ini? Nah, jadi contohnya di era pandemi sekarang, Bang Bastian, kan sudah terbukti bahwa pertumbuhan ekonomi yang sampai 2 digit di mana semua sektor ekonomi ini melemah, itu adalah di sektor digitalisasi. Sektor ekonomi digital ini adalah konektivitas. Jadi konektivitas itu kan mengurangi biaya intermediary. Jadi barang-barang itu bisa diakses, barang dan jasa bisa diakses dengan harga yang sesuai dengan kemampuan publik. Nah, inilah yang membuat undang-undang ini perlu supaya masyarakat jangan khawatir untuk berpartisipasi di dalam ekonomi digital. Jadi kan banyak yang takut-takut. Saya aja mungkin Bang Bastian apa udah berani pakai M-Banking sekarang? Nah, itu banyak teman-teman juga begitu. Apakah benar gak ya kalau kita ikut ini daripada saya takut pakai ini, saya beli barang sayurnya sama si A aja deh, yang which is itu lebih mahal, tidak efisien. Sedangkan dengan konektivitas ekonomi digital ini semua menjadi lebih efisien. Nah, itulah yang salah satunya yang kenapa undang-undang ini sangat diperlukan sebagai sebuah payung hukum, sehingga masyarakat tidak ragu lagi untuk berpartisipasi, tetapi dia juga mendapatkan haknya sebagai warga negara untuk dilindungi oleh negara. Oke, jadi paling tidak selama ini kita pernah mengalami misalnya data pribadi kita ada di bank ini tiba-tiba bocor kemana-mana misalnya ya. Nah, dengan ada undang-undang ini, nggak usah khawatir, sudah ada payung hukum yang melindungi. Negara bisa melindungi. Nah, kalau terjadi apa-apa, kita bisa komplain gitu ya. Betul. Jadi lebih safe lah. Ya. Gitu. Oke. Nah, saya ingin lanjut ke ini sebetulnya. Soal kasus yang sekarang lagi rame, Bang. Ya, beberapa hari lalu itu heboh, di mana IndiHome itu diduga mengalami kebocoran data pribadi masyarakat. Sebetulnya apa sih yang terjadi? Nah, itu data itu misalkan data di IndiHome itu kan adalah data searching internet. Betul. Jadi orang itu bisa lihat ada datanya, dia searching apa saja. Nah, itu kan bisa dipakai untuk misalkan mempermalukan atau bisa dicari perilakunya, dan itu kan tidak fair karena tidak sepersetujuan si pemilik datanya. Tapi itu sudah confirm bahwa memang terjadi kebocoran. Nah, ini yang kita lihat bahwa kita ini perlu punya instrumen negara yang mengkonfirmasi hal ini. Ya, jadi perlu diverifikasi ini. Betul tidak? Ya, betul. Paling utama kalau ada isu itu sudah jelas ada lembaga negara yang langsung melakukan pengecekan. Ya, sekarang sih sudah betul. Kemenkominfo mulai menanyakan, apalagi Telkom ini kan ada saham negara di situ. Ya, betul. Nah, iya betul. Tetapi nanti kan pasti ada kan timbul kegagapan. Misalkan ternyata terbukti ada kebocoran, terbukti ada penjualan data pribadi. Nah, bagaimana sanksinya kalau sama-sama lembaga negara? Nah, itulah yang akan diatur di dalam undang-undang ini. Sehingga tidak ada kegagapan tersebut. Sudah jelas norma-normanya, kalau yang bersalah walaupun lembaga publik ini begini, kalau lembaga swasta ini begini. Gitu. Nah, ini kan sudah terjadi nih. Sudah terjadi. Kita belum punya undang-undang. Lalu apa yang dilakukan oleh pemerintah? Jadi sebenarnya... Paling tidak sekarang ini kan lagi rapat sama pemerintah nih, Kominfo. Ya, jadi begini, itu yang tadi saya sampaikan Bang Bas. Jadi bukan berarti kita ini belum ada undang-undang, ada kekosongan hukum. Sebenarnya ini semua sudah diatur, tapi bentuknya masih peraturan pemerintah. Oke, ya, jadi ini nanti dinaikkan. Iya, betul. Peraturan pemerintah yang sanksi-sanksinya itu masih tidak update. Nah, tetapi dengan adanya undang-undang ini, substansi tersebut menjadi payung hukum yang lebih tinggi dan juga sanksi dan ada kejelasan badan mana. Iya kan? Kan di rancangan undang-undang ini kalau nggak salah itu ada sanksi pidana. Betul. Nah, ke depan kalau ada lembaga seperti ini yang melakukan katakanlah terjadi kebocoran
dan diketahui sumber kebocoran dari suatu institusi. Ya, Nah, itu. itu gimana sanksinya? Itu ada. Kan institusi nggak bisa diberi sanksi dong. Ada. Jadi itu Sanksi pidananya gimana? Ada sanksi pidana, sanksi administratif. Sanksi administratif kan banyak, bukan hanya denda. Ada juga penghentian, ada beberapa macam, ada 5 macam kalau tidak salah itu. Ada teguran, ada dia harus melakukan beberapa hal yang sesuai dengan compliance standar gitu. Oh gitu ya? Ya, jadi itu diatur memang. Jadi ketentuan-ketentuan pidana yang ada sekarang ini, yang ada di undang-undang yang lain nanti akan diserap di sini undang-undang ini. Sini ya. Itu tadi kalau kita melihat ke KUHP, misalkan pemalsuan data pribadi itu tidak ada. Kalau contoh yang kemarin yang atlet MMA dari Vanuatu di Kiribarik itu kenanya undang-undang imigrasi pemalsuan. Nah, ini ada pemalsuan data pribadi dengan norma hukumnya, sanksinya itu yang lebih relevan dengan kasus-kasus yang ada sekarang. Ya. Atau misalnya tiba-tiba lembaga ini menggunakan data pribadi orang secara ilegal, betul, ya kan? lantas diperjualbelikan, betul, itu jelas ada. Itu jelas ya. Ya. Begitu. Nah, ini dalam situasi seperti ini sekarang ini yang tadi memang ya sudah ada aturannya, tapi itu masih dalam bentuk peraturan pemerintah misalnya. Betul. Nah, terus bagaimana masyarakat yang sudah jadi korban? Ya, itu tadi sebenarnya norma itu sudah ada di peraturan pemerintah. Masyarakat itu tetap mendapatkan perlindungan hukum, tapi memang ya itu tadi, kan kita nggak jelas berapa lama selesainya, terus lantas bagaimana kasus-kasus yang lama seperti BPJS sampai sekarang belum selesai-selesai. Itu karena itu tadi ada beberapa hal yang tidak diatur dengan jelas di peraturan bagaimana pemerintah masyarakat tersebut melakukan pengaduan jadi kepada lembaga mana? Bagaimana mengadu kepada Kemenkominfo, sedangkan Kemenkominfo itu harus memeriksa lembaga negara juga, kan itu yang tadi aturannya sudah ada, tetapi ternyata ditemukan ada masalah sungkan-sungkanan ini. Nah, inilah nanti dengan undang-undang baru ada badannya. Ya. Dan apakah kalau dengan begitu nanti apakah Kominfo juga mesti punya penyidik misalnya? Itu kan ada konsekuensi ke depan. Iya, betul. Kalau memang kewenangan itu ada di Kominfo ya. Jadi, tapi saya kira ini semua sudah diakomodir dalam undang-undang ini. Iya, betul. Jadi ini luar biasa dong sebetulnya undang-undang. Ini akan menjadi undang-undang yang paling lengkap, Bang Bas. Karena itu tadi, 180 negara udah punya undang-undang ini, kita belum, baru ini. Oh gitu ya? Iya, jadi ini paling lengkap. Nah, tapi apa catatan Bang Bobi soal Kominfo ini loh, ini BUMN loh. Kalau sampai BUMN yang melakukan praktek jual beli misalnya atau terjadi kebocoran, gimana ini soal trust publik juga? Betul. Apa saran aja ke? Jadi inilah yang nantinya kita serahkan kepada, karena kan kita ini intinya parlemen dengan pemerintah. Siapapun yang di pemerintah ini, yaitu biar pemerintah yang menentukan. Paling utama bahwa siapapun yang nanti dibentuk atau ditunjuk pemerintah melaksanakan tugas badan ini sudah jelas. Badan ini mampu merekomendasikan sanksi. Badan ini bisa mengeluarkan standar. Badan ini bisa melakukan pengawasan begini. Nah, itu intinya. Jadi kalau misalkan masyarakat bertransaksi, itu contohnya misalkan menggunakan PayPal atau ikut game online, itu kan bayar. Tetapi apa yang dia dapat tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan. Mereka mau ngelapor kemana? Ikuti program Camera, catatan Menko Airlangga.